ya dunia program profesi ya. Jadi eh, di Indonesia sudah ada namanya PPARS ya, program profesi arsitektur, dan di kita sedang mencoba mengusulkan program ini di USK ya. Nah, yang perlu saya sampaikan ke kalian ya, ke kalian, walaupun mungkin ada angkatan yang lebih muda, tapi kan ruang dalam ini rata-rata ya angkatan yang lebih senior gitu ya. Nah, sekelas informasi ya bahwa sekarang untuk menjadi arsitek ya, untuk menjadi arsitek tidak serta-merta ketika selesai dari S1 kita langsung menyebut dirinya arsitek. Enggak, sebenarnya enggak seperti itu ya. Dari dulu juga seperti itu ya. Enggak semudah itu ya. Nah, ini tentang skema dari PPARS ya. Jadi kalau di luar negeri sana, program pendidikan S1 arsitektur itu 5 tahun ya, 4+1 ya, 4+1. Di sini yang perlu saya jelaskan bahwa nanti syarat untuk menjadi arsitek profesional itu salah satunya adalah program profesi ya. Jadi idealnya kita mengikuti pendidikan S1 4 tahun ya, kemudian ditambah dengan sekolah profesi 1 tahun ya, seperti dokter ya. Kalau dokter setelah S1 mereka wajib koas ya, 2 tahun malah ya. Kalau kita hanya 1 tahun, 2 semester gitu ya. Nah, jadi kalian sudah pasti akan lulus di atas tahun 2021, benar ya? Atau ada yang mau lulus tahun ini? Yang ambil mata kuliah ini? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Nah, berarti kalian pasti akan lulus setelah 2021 gitu ya. Jadi kita nggak bicara 2012, 2013, 2016 gitu ya. Kita bicara setelah tahun 2021. Jadi kalian nanti setelah selesai dari S1 ya, selesai dari S1 kalian wajib ya, kalau mau jadi arsitek profesional ya, kalian wajib mengambil sekolah profesi 1 tahun ya. Nah, setelah itu apakah selesai? Tidak. Kemudian kalian juga wajib magang selama 2 tahun. Setelah magang, ikut ujian, baru nanti bisa mendapatkan namanya, kalau dulu namanya SKA, ya. Kalau dulu namanya SKA, ada SKA Muda, Madya, dan Utama. Kalau sekarang bukan lagi SKA, STRA. Ya. Jadi sekolah arsitektur 4 tahun ya normalnya, kemudian ditambah program profesi 1 tahun plus magang 2 tahun, kemudian mengikuti ujian, baru kalian kalau lulus akan dapat surat tanda registrasi arsitek. Nah, itu baru kalian bisa mengaku ya, bisa mengaku bahwa kalian tuh arsitek profesional. Tuh. Ya. Nah, selain itu nanti juga ada hal lain ya yang terkait dengan lisensi arsitek untuk berpraktek gitu ya. Nah, selain itu IAI ya, Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, karena ini konteksnya ruang dalam ya, interior. Nah, ada juga Himpunan Desain Interior Indonesia ya. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu atau belum tahu, dan ini ada gitu ya. Dan di Aceh juga ada ya, ada pengurusnya. Nah, di sini juga sama ya, ada SKA Muda ya, SKA Madya, dan SKA Utama. Nah, jadi untuk bisa dapat sertifikat ini ada persyaratan yang harus diikuti gitu ya. Nanti kalau memang berminat silakan akses ke website HDII ya. Itu sekilas informasi ya, karena kita di sini interior 2 yang fokusnya lebih ke seakan-akan kita berpraktek profesional ya, ada kliennya gitu. Jadi setelah lulus nanti kalau memang ada yang ingin mengembangkan diri di interior, nah mungkin kalian bisa mencari tahu tentang HDII gitu ya. Nanti kalau memang perlu bergabung ataupun perlu mencari informasi, boleh nanti boleh melalui saya juga ya, atau nanti saya boleh share ketua pengurus di Aceh ya. Nah, kemudian selain itu
yang perlu saya sampaikan, sekarang banyak dari alumni arsitektur kita ya yang bergerak di bidang interior, ya sangat banyak ya, sangat banyak. Kalau dulu mungkin jarang ya, hanya satu dua, tapi sekarang karena kalau kita berpraktek apa misalkan konsultan itu kan kalau di Aceh bergantung pada proyek perusahaan pemerintah ya, proyek pemerintah, dan itu mungkin ya akan sangat sulit bersaing gitu ya tender. Nah, jadi salah satu usaha yang banyak dijalankan oleh alumni kita itu salah satunya desain interior sekaligus workshopnya ya. Jadi mereka mendesain sekaligus mewujudkannya ya. Tuh. Jadi apa kalau memungkinkan kan minggu depan tuh jatah terakhir saya ya, jatah terakhir saya masuk. Kalau memungkinkan, saya coba undang salah satu praktisi ya, praktisi dari alumni kita untuk sharing tentang bagaimana dunia interior gitu ya. Boleh nggak? Gitu. Boleh, Pak. Boleh ya. Nah, semoga saya baru terpikir sekarang ya, baru terpikir sekarang. Semoga cukup waktu. Nanti mohon Salwa ingatin saya ya. Nah, Ya, Pak. semoga saya bisa ngundang satu aja ya, satu narasumber dari alumni kita untuk sharing kalau kita bekerja di dunia interior, ngapain saja, bagaimana caranya, apa aja yang dipersiapkan, gitu ya. Kemudian bagaimana kliennya, gitu ya. Semoga bisa ya. Nanti tolong ingatkan saya. Nah, itu mungkin pengantar dari saya untuk hari ini aja ya. Karena minggu depan kalau kita saya jadi mengundang salah satu narasumber, mungkin ya itu kita nggak akan diskusi tentang tugas lagi ya, mungkin lebih ke sharing wawasan gitu. Nah, jadi mungkin hari inilah terakhir kita konsultasi diskusi tentang tugas besar. Tapi nanti kalau misalkan ya, kalau misalkan Pak Zulfikar membagi kelompok bimbingan, nah itu berarti itu sudah berkelompok nanti. Karena sejauh ini kan belum ada pembagian kelompok ya. Kemarin itu Bu Izya, kemudian saya. Nah, kalau nanti di akhir ternyata diarahkan untuk pembagian kelompok, berarti ya saya hanya bimbing yang kelompok saya aja gitu ya. Nah, tapi untuk hari ini yang mau sharing progress silakan gitu. Mungkin itu dari saya. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada? Kamu presentasi progres tugasnya juga boleh, silakan. Kok diam semua nih? Nggak ada yang mau? Gimana, Salwa? Ya, Pak. Nah, gimana? Pak, kalau misalkan kita sharing progres untuk evaluasi yang tugas kemarin tuh boleh, Pak? Boleh, itulah maksud saya itu. Oh ya, Pak. Uh, Nah, coba salah dulu aja, Pak, ya. Oke. Oh, Pak, belum ganti hostnya. Oke, sebentar saya buka. Ada. Apa sudah kelihatan, Pak, layarnya? Sudah. Udah. Jadi terakhir kali kan kemarin tuh Salah udah pernah presentasi itu sampai aktivitas mereka, karena ini udah ganti tema juga dari pembuatannya. Jadi di sini Salah temuin untuk user analysis-nya itu Salah pakai yang per minggu gitu, Pak. Jadi misalnya kayak di weekdays-nya mereka sebenarnya kegiatannya nggak begitu jauh berbeda untuk yang room ini. Kayak mereka bangun tidur, terus take a shower, breakfast, do some activities. Aktivitas yang mereka lakuin itu sebenarnya normal sama kayak kita, misalkan menanam pohon,
menanam tumbuhan di rumah kayak gitu, masak, nyapu rumah, bersih-bersih kayak gitu. And then mereka have a lunch and then they relax untuk karena mereka punya kegiatan di sini kan Salwa rencananya memang mau buat ruang rapat. Jadi relax di sini tuh mereka lebih kayak relax untuk dapetin hobi mereka atau kayak discuss tentang apa yang mereka lakuin untuk organisasi mereka ke depannya kayak gitu. And then mereka break di at the end of the day kayak gitu. Terus untuk weekends-nya juga nggak jauh-jauh kali berbeda. Yang membedakan di sini adalah mereka ada work. Mereka work itu maksudnya adalah mereka kayak sering ngelakuin banyak kegiatan. Kayak sebelumnya saya pernah share juga kegiatan mereka tuh misalnya ada sosialisasi mengenai mereka, terus mereka bekerja sama dengan pemerintahan dan segala macamnya. Nah, jadi ini adalah keterangan mengenai organisasi yang mereka punya. Mereka itu udah punya sekitar 500 orang di dalamnya. Namun sayangnya mereka ini belum punya tempat yang pas kayak gitu Pak untuk melakukan kayak aktivitas bekerja, rapat dan sebagainya. Seperti ini. Untuk masalahnya saya temukan adalah karena mereka keterbelakangan, mereka ini masih sulit untuk dapat pekerjaan. Itu salah satu masalahnya. Sehingga kalau misalkan kok kita bisa menciptakan ruangan yang baik untuk mereka, terus mereka bisa lebih produktif, saya yakin mungkin mereka bisa jadi dilihat sama orang kalau mereka juga punya potensi dari ruangan itu sendiri bisa menciptakan aktivitas menurut saya kayak gitu. Jadi di sini permasalahan mereka bisa digali di sini. Terus juga organisasi ini punya masalah yaitu mereka belum punya tempat untuk menampung banyaknya aktivitas yang mereka mau buat kayak gitu Pak. Untuk ruangan, jadi di sini saya temuin kebutuhan untuk orang-orang tunarungu, kebutuhan ruang bagi orang-orang tunarungu. Jadi mereka itu kebutuhan akan keteraturan yang bersifat biologis seperti kebutuhan makan, minum, tidur, bermain, dan sebagainya. Terus yang kedua, kebutuhannya itu menjadi bagian yang nggak bisa terpisahkan dari dalam keluarga. Jadi orang tunarungu ini sangat terikat dengan keluarga. Mereka kayak lebih dekat sama keluarga kayak itulah sifatnya. Terus juga kalau yang ketiga, mereka berhasil dalam suatu kegiatan baik secara individual maupun secara kolektif. Jadi kayak mereka kalau misalkan di dalam suatu organisasi mereka tuh jauh lebih unggul yaitu daripada berindividu. Terus mereka membutuhkan yang namanya kebutuhan akan aktivitas seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Mereka butuh juga organisasi seperti kita yang normal gitu. Terus juga mereka butuh akan kebebasan, butuh akan kesehatan juga, butuh akan ekspresi. Lalu selanjutnya ini adalah deep space. Ini adalah keterangan ruang di mana individu tuli itu harus bisa memodifikasi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan spesifiknya. Jadi di disabilitas tuli itu selalu memodifikasi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara informal. Jadi misalkan ada lingkungan yang kurang mendukung sama mereka karena mereka ada di dalam satu organisasi, mereka bisa menyesuaikan lagi sama lingkungan itu. Terus juga disabilitas tuli ini mengubah tempat duduk di sebuah ruangan dengan pola melingkar. Kenapa mereka lebih suka duduk dalam pola melingkar? Karena mereka lebih mudah untuk membaca pergerakan mulut kita, pergerakan tangan kita. Jadi kayak orang tuli itu kan nggak bisa dengar. Jadi mereka bersosialisasi itu selain lihat dari bahasa isyarat, mereka lihat dari pola bibir kita. Jadi kalau dengan posisi melingkar itu kayak kita jauh lebih gampang untuk ngomong sama satu sama lain kayak gitu. Terus juga desain deep space ini nggak hanya untuk menciptakan modifikasi lingkungan binaan yang bisa menyesuaikan dengan mereka, tapi juga mendukung dan meningkatkan koneksi ke setiap orang di ruang untuk mereka yang tuli. Seperti itu. Terus di sini ada prinsip desain dari deep space tersebut. Yang pertama itu adalah ruang dan jarak, space and proximity. Yaitu adalah kebutuhan akan ruang untuk pengguna tuli yang lebih besar dibandingkan dengan orang dengar, agar penggunanya itu dapat memerhatikan keadaan sekitar secara luas. Jadi kayak ruangan yang mereka butuhkan itu harus lebih luas, jangan sempit. Karena mereka juga kalau terlalu sempit ruangannya tuh mereka gampang kacau pikirannya. Terus juga ruang visual yang lebar dan luas akan memudahkan penggunaan tuli dalam berkomunikasi dengan lawan bicaranya atau hearing ability dan memperhatikan keadaan sekitar.
Terus yang kedua itu adalah jangkauan indera atau visual, sensory reach. Seseorang tuli itu mengandalkan kemampuan visualnya itu dengan membaca situasi sekitarnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mereka karena nggak bisa mendengar, jadi mereka lebih peka kayak gitu untuk melihat keadaan sekitar menggunakan mata dan pergerakan orang-orang di sekitarnya. Sehingga dirinya itu membutuhkan tanda-tanda yang dapat membantu rangsangan indera penglihatannya maupun kemampuan indera lainnya. Hal ini dapat berupa signet, rambu-rambu, penggunaan material, dan lain-lain. Jadi, rambu-rambu atau sign itu tuh nggak cuman untuk orang buta atau orang berkebutuhan lain yang kayak kita rasa kayak mungkin orang buta, terus orang cacat atau segala macam, tapi orang tuli juga membutuhkan sign-sign tertentu agar memudahkan mereka untuk beraktivitas. Terus yang ketiga itu adalah mobilitas dan kedekatan, mobility and proximity. Jadi fokus kepada ruang gerak pengguna tuli. Jadi kita perlu memperhatikan kayak kalau misalkan kondisi ruang nih kayak gini, misalnya sisi ujungnya itu terlalu bersudut, peta kayak gini, mereka akan sulit untuk saling melihat siapa yang ada di sana, siapa orang yang akan datang tiba-tiba di hadapannya. Tapi kalau misalkan bentuknya melingkar kayak gini, itu jauh lebih mudah untuk diidentifikasi oleh mereka. Terus yang keempat itu pencahayaan dan warna. Nah, pencahayaan ini berpengaruh terhadap kebutuhan perilaku penggunanya. Pemilihan warna yang kontras ini dengan kulit akan meningkatkan fokus penglihatan pengguna tuli dalam memerhatikan lawan bicaranya. Jadi sesuai dengan wawancara kemarin itu juga, mereka nggak suka sama yang namanya ruang gelap. Karena pertama, itu buat mereka gampang takut. Terus juga ruang gelap itu menyulitkan mereka untuk berkomunikasi. Sedangkan pengolahan cahaya yang baik itu dibutuhkan pada bangunan di mana aja kita membutuhkan pencahayaan yang baik, apalagi sama orang tuli yang sangat membutuhkan pencahayaan yang cukup baik kayak gitu. Untuk akustik, menurut Bauman tahun 2005 bangunan untuk pengguna tuli itu membutuhkan keadaan akustik yang tenang. Ini juga ada sebenarnya penelitiannya kalau orang tuli itu sebenarnya memang dia nggak bisa dengar, tapi ada beberapa juga yang mereka bisa dengar sedikit-sedikit. Jadi kalau misalkan ada ruangan yang terlalu riuh atau ricuh, itu bakal meningkatkan stres. Mereka tuh jadi meningkat. Jadi mereka kayak lebih gampang kayak panik kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita desain ruangan itu lebih bagus yang kayak kedap udara untuk orang tuli. Untuk penggunaan warna-warna, ini penyandang disabilitas. Jadi kutip dari The Healthy Home Economist, sebuah riset pada tahun 1932 itu menyebutkan bahwa warna itu tidak benar-benar harus terlihat untuk dapat memiliki efek. Pancarannya sebuah gelombang cahaya yang memiliki warna dapat mempengaruhi secara langsung sistem endokrin pada tubuh. Jadi pemilihan warna-warna tertentu itu bisa merangsang bagaimana seseorang manusia itu bisa beraktivitas gitu. Itulah sebabnya pemilihan warna ruangan ini sangat berpengaruh dengan sistem kesehatan baik fisik maupun mental. Bisa kita lihat di sini adalah warna-warna yang disarankan yang bisa menenangkan orang-orang yang membutuhkan kedamaian kayak gitu. Misalkan contohnya warna biru. Warna biru ini juga ada ketentuan. Oh ya, sebelumnya dalam menggunakan pewarnaan ini juga dia punya ketentuan khusus, yaitu kita nggak boleh pakai sesuatu yang berlebihan. Kayak warna biru ini meskipun dia menciptakan warna yang kedamaian, ketenangan, terus juga menciptakan ruangan dengan komunikasi yang baik, energi ini juga bisa kalau dari segi kesehatan dia juga bisa membantu menurunkan tekanan darah. Mungkin karena warnanya itu yang sangat fresh, kayak kalau kita lagi stres disuruh lihat yang biru-biru atau yang hijau-hijau kayak gitu juga sama warna biru. Tapi kalau kita pakai warna biru ini terlalu banyak, itu kita bisa menjadi tertekan, keseimbangan ruang ini jadi nggak netral lagi kayak gitu. Bisa dibilang ruangan biru semua itu juga bisa buat orang jadi kayak agak gila kayak gitu. Selanjutnya ada warna ungu. Untuk warna ungu itu kalau si Sharp ini menyarankan untuk menggunakan warna ungu karena ungu ini dikaitkan untuk dengan kebijaksanaan dan spiritualitas serta merupakan warna transformasi yang sempurna. Nah, warna-warna ini terlalu intens. Jika warna-warna ini terlalu intens, dia akan menyebabkan perasaan negatif dan takut. Sementara itu juga bisa membuat orang lain tuh nggak nyaman sama warna ungu yang terlalu banyak. Terus juga warna hijau, itu juga warna yang disarankan karena hijau ini melambangkan harmoni, penyembuhan, regenerasi, dan cinta. Pilih hijau mint yang menenangkan, sagi atau hijau seledri untuk hampir semua ruangan di rumah. Terlebih lagi kalau kita pakai warna hijau-hijau netral, warna-warna hijau yang ada di bumi itu juga
membantu untuk menenangkan. Tapi sekali lagi kalau terlalu banyak menggunakan warna hijau atau semua ruangan itu bisa menciptakan kemurungan dan obsesi. Dia hampir sama dengan warna biru. Terus juga ada 2 warna lagi, itu putih, karena kalau putih itu biasanya melambangkan kesendirian, kemurnian, kesucian, kebersihan, sehingga warna ini sangat menenangkan dan sangat disarankan untuk pengecatan di dalam ruangan. Putih itu menawarkan batu tulis kosong dan terkadang itulah yang dibutuhkan hati kita. Kita bisa menutup energi lama dengan warna putih bersih dan merasakan sensasi baru lagi. Itu kata si Sharp, peneliti warna ini. Terus juga kata dia warna pink juga merupakan warna yang tenang karena menunjukkan belas kasih dan cinta tanpa syarat kayak gitu. Pink ada untuk pengalaman memanjakan yang terbaik, tapi pilihlah varietas yang lebih lembut dan pucat. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan material yang bisa saya pilih untuk sekarang itu adalah material dinding atau pembatas yang menggunakan kaca. Kenapa menggunakan kaca? Seperti yang sudah dijelaskan lagi, orang tua itu membutuhkan pandangan yang luas, yang nggak membatasi mereka untuk melihat lingkungan sekitarnya. Jadi kalau misalkan menggunakan pembatas dengan kaca, itu memudahkan mereka untuk mengidentifikasi lingkungan di luar mereka. Terus juga mereka harus menggunakan bukan harus, tapi lebih bagus menggunakan material yang bertekstur. Misalnya kayak dinding yang unfinished wall, terus juga tekstur yang bergreasing kayak gini, yang kayak semen tapi nggak diratain kayak gitu. Terus juga pakai wooden, terus kaca. Pokoknya material yang bisa dirasakan gitu, punya tekstur tertentu. Terus juga untuk bagian lantainya itu kalau bisa menggunakan material anti-slip seperti karpet, alas yang berbahan karet supaya mereka tuh nggak tergelincir kalau jalan. Nah, ini adalah beberapa studi preseden yang saya dapatkan. Misalkan yang pertama ini bisa kita lihat, ini dia di ruangan itu menggunakan kaca yang cukup luas. Selain kaca yang cukup luas yang membuat ruangan ini terasa lega, cahaya matahari itu juga gampang masuk ke dalam ruangan ini, sehingga si orang yang di dalam itu juga mendapatkan cukup cahaya. Terus juga di sini menggunakan meja bulat, yang mana seperti ketentuan di stage sebelumnya, orang tuli itu membutuhkan tempat yang bisa saling berinteraksi dengan mudah kayak gitu. Terus juga yang kedua di sini itu adalah ruangan yang di mana tempat perletakan furnitur atau tata letaknya itu gampang diambil kayak gitu. Misalnya nggak terlalu jauh. Misalkan bukunya cuma di atas dia atau di samping dia, di bawah dia. Kayak nomor 3 ini juga dekat, nomor 2 ini juga dekat nih warna ini. Terus juga penggunaan tekstur di dinding ini yang saya perhatikan. Mereka menggunakan tekstur seperti ini supaya orang-orang itu gampang mengidentifikasi kalau oh ini ruangan bermaterial ini. Seperti ini kan, tekstur pada setiap material sangat perlu diperhatikan agar mereka mudah mengidentifikasi benda tersebut. Terus juga bentuk meja yang bulat seperti itu. Ini beberapa furnitur yang dibutuhkan untuk ruang kerja, yaitu meja seperti ini, terus juga ada desk atau lemari, ada lampu untuk pencahayaannya, ada kayak kursi atau sofa, rak buku, dan lain-lain. Nah, ini adalah kondisi existing lokasi yang mau saya renovasi, yaitu terletak di Jalan Persatuan nomor 35, itu ada di GC. Objeknya ini adalah rumah. Jadi di sini kita bisa lihat orientasi existingnya itu dia bangunan ini menghadap ke arah timur. Bagian depannya. Jadi memang matahari masuk itu langsung ke hadapan muka depan rumah kayak gitu. Bisa dilihat di sini orientasi existing menghadap ke timur, yang mana bangunan itu terkena pancaran sinar matahari langsung di pagi dan sore hari di bagian baratnya. Itu lokasi ini dikelilingi juga oleh banyak pohon sehingga sirkulasi udara ini di lingkungan ini cukup baik. Gitu. Nah, untuk sistem akustik ini sendiri dari sistem akustik dari jalan raya itu nggak begitu berat suaranya karena dia juga banyak pohon-pohon di sekitar sini, banyak rumah penduduk juga sehingga itu bisa meminimalisir suara akustik dari jalan raya yang ribut itu. Untuk pencahayaan ini berasal dari pencahayaan alami yang mana bangunan ini berada posisinya tuh tepat kalau misalkan orang Cina tuh bilangnya feng shui.
kayak gitu. Emang pas di arah timur matahari terbit dan terbenam. Ini ada 2 alternatif ruangan. Yang pertama ini ada ruangan berukuran 3x6. Jadi di sini ruangannya itu cukup sempit, tapi bisa digunakan sebenarnya untuk ruang kerja. Tapi di sini bisa dilihat terlalu banyak barang yang nggak diperluin, bisa dibilang kayak gitu, yang harus kita gantikan dan kita renovasikan dengan furnitur yang lebih baik gitu. Untuk kacanya di sini, untuk jendelanya sendiri itu saya lihat cukup baik karena ini memang menghadap ke depan, ke halaman depan rumah, sehingga cahaya matahari itu memang langsung masuk ke ruangan ini kayak gitu. Nah, yang kedua, ini adalah ruangan berukuran 5x4 yang sebelumnya itu difungsikan sebagai ruang tamu. Ini posisinya juga sama di bagian depan rumah tadi, ukurannya 5x4 meter. Dia cahaya mataharinya itu emang langsung masuk juga ke area ruang tamu ini sendiri. Ini adalah skema tata letak secara singkat saja, seperti itu. Baik, sekian presentasi saya, Pak. Terima kasih. Oke, coba dikembalikan ke yang awal, yang halaman pertama tadi presentasinya. Ini ya, Pak. Ya. Oke, ini kan udah lebih menarik ya dibandingkan sebelumnya. Kemudian lanjut. Nah, ini ya, kepanjangan Gerkatinti apa? Gerakan Apalagi kami. kegiatan tunarungu Indonesia. Pokoknya di banget tunarungu Indonesia itu, Pak. Nah, berarti kalau istilah-istilah yang tidak familiar terdengar mungkin perlu diberi kepanjangannya ya. Iya, Pak. Ya. Baik. Nah, habis itu kenapa memilih fontnya ukuran kapital semua penjelasannya? Kalau dari saya karena ini bukan keterangan yang perlu dibaca panjang sebenarnya pakai. Bukan yang ini, yang di bawah, yang ini. Oh, yang di bawah ini, Pak ya. Ini kenapa? Itu karena saya rasa ini sebenarnya bukan penjelasan yang kayak bacaan kayak gitu, cuman kayak informasi sementara, makanya saya pakai kapital semua, Pak. Tapi hampir di semua penjelasan kapital semua ya? Benar nggak? Coba halaman selanjutnya. Oh ya. Nah, coba. Oh, nggak sadar ya? Oh, nggak sadar? Oh, benar, Pak. Oh, ini nggak, Pak? Ini nggak ya, yang lain coba. Ini juga nggak, Pak? Lagi. Nah, tuh, sebentar. Oke. Balik dulu. Nah, habis itu ini ya, misalnya ini kan judulnya ya, dia ada hierarkinya, hierarki penjelasan. Ini kan prinsip desain, kemudian di sini ada 1, 2, harusnya nih jangan sama fontnya nih. Oh ya, Pak. Nah, mungkin yang ini mungkin lebih kecil, ya, lebih kecil. Ya, jadi ada hierarki dari apa? Judul, subjudul, penjelasan gitu. Oke, lanjut. Iya, Pak. Lanjut. Lagi. Nah, habis itu ini terlalu banyak tulisan ya. Yang penjelasan tentang warna ya. Jadi misalkan warna biru itu apa? Tenang, komunikasi, kebenaran, udah cukup gitu. Ya. Kemudian warna ungu misalkan apa? Kebijaksanaan, spiritualitas, hijau, penyembuhan, regenerasi, udah cukup gitu. Jadi kecuali ada hal spesifik yang terkait dengan objek yang kita sasar gitu. Misalkan bagi orang tunarungu warna ungu itu bisa ini itu paling itu aja ya. Kalau ini terlalu banyak ya, terlalu banyak penjelasan ya. Oke, lanjut. Nah, ini kan udah kapital lagi nih. Nah, kenapa? Yang ini memang salah aja, Pak. Hah? Tadi yang pertama nggak sadar, yang ini salah. Enggak, yang pertama itu sadar, yang ini ini, Pak. Yang ini udah hilang kesadaran ya. Oke, lanjut. Yang lain ada nggak yang kapital lagi? Nah, ini udah sadar lagi. Enggak, Pak. Berarti yang sampai ke belakang tuh terikut semua, Pak. Maaf ya.
nggak perlu minta maaf. Maksudnya bukan kesalahannya apa, tapi maksudnya saya tanya kenapa? Apakah memang memilih kapital atau nggak sengaja gitu? Eh, Nah, Sebenarnya kan karena soal pikir pertama karena emang juga penjelasannya tuh singkat-singkat aja biar orang langsung kayak baca tertuju sama tulisannya terus nggak lama dia baca karena gede-gede kan lebih enak gitu bacanya. Tapi kalau kayaknya ini nggak perlu pakai kapital juga sih Pak. Kayak apa? nah, lebih enak mana kapital atau yang normal seperti biasa, huruf kapital di awal aja gitu. Selanjutnya huruf-huruf kecil gitu. Lebih enak mana? Nggak terbanding Nah, ya Kak. coba. Kalau dari Salwa sendiri, kalau tulisannya nggak begitu panjang, Salwa enak bacanya kapital karena kayak lebih luas kayak gitu Salwa bisa bacanya. Tapi kalau misalkan, karena kalau kecil juga nanti banyak ruang kosong yang tercipta gitu Pak di sini. eh apa saya tadi anak saya mau mandi. Oh ya Pak, Pernah lihat nggak buku ya majalah yang isinya tuh tulisan kapital semua penjelasannya? nggak ada Pak. Nggak ada kan? Nggak. Jadi apa dia kan dalam penulisan buku dia ada ini ya termasuk sebenarnya penggunaan font ya. Kita baca buku ya fontnya misalkan yang eh, banyak bengkok-bengkoknya dengan tulisan yang biasa itu beda gitu ya. Makanya coba perhatikan buku majalah itu dia pemilihan fontnya itu tertentu, tidak asal gitu ya. Nah, dalam penyajian juga seperti itu. Kalau saya ya, kalau menurut saya tulisan kapital semua itu membuat mata cepat lelah. Oh ya Pak. Kalau nggak percaya coba kan bandingkan satu halaman paragraf apa satu halaman tulisan uh, yang satu kapital semua, yang satu seperti biasa, pasti akan beda. Ya, itu yang saya tahu ya, Salwa ya. Ya Pak. Jadi kalau memang memilih kapital ya silakan, tapi secara teori yang saya tahu kita akan lebih mudah lelah membaca. Ini mungkin hanya beberapa lembar gitu kan. Nah, tapi nanti akan ada lembar-lembar selanjutnya itu. Ya, mungkin oke lah ini hanya beberapa lembar, tapi kan kalau misalkan dalam konteks tugas yang lembarnya banyak, mungkin kita akan kurang nyaman ya membaca teks yang kapital semua. Itu menurut Iya, saya Salwa ya. Kalau ya memang Pak. kalau memang mau dipertahankan juga silakan. Karena ini kan saya hanya memberikan masukan ya. Ya Pak. Itu. Berarti untuk analisisnya hanya sebatas itu ya baru ya. Iya Pak, analisisnya baru segini aja Pak. Itu tinggal dilengkapi ya karena kalau ini kan secara teknik presentasi sudah lebih bagus kan Ya Pak. dibandingkan yang pertama kali gitu ya. Ya. Kemudian untuk analisis karena belum ada saya nggak tahu kasih feedback apa gitu ya soalnya. Ya Pak. Tapi kalau untuk teknik presentasi sudah lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian satu lagi kalau kita menggunakan foto orang ya foto orang itu Ya. salah satu etikanya itu kita menutup mata. Nah, yang di Ya Pak. awal-awal kan ada tuh foto ya. Ya Pak. Walaupun mungkin itu foto dari internet, tapi kalau misalkan nanti kliennya misalkan memang betul-betul foto klien, kita seperti di jurnalistik ya, jurnalistik Ya tutup Pak. matanya gitu. Nah, itu ya masukan saya sama Ya Pak. Terima kasih banyak Pak ya. masukannya. Oke, yang lain ada yang mau lanjut? Saya mau Pak. Ya, silakan. Jadi saya mau membuat desain interior untuk ruang kelas untuk anak autis. Yang pertama introduction-nya apa itu autis? Ini gambarnya bahasa Inggris dibaca aja satu-satu. Jadi autis itu yang pertama itu kayak autistic are express themselves differently. Some of them and talk much, others don't talk at all, and some talk at all the time.
Bisa dilihat di gambarnya, beberapa anak autis itu ada yang suka bicara banyak, ada yang juga enggak. Terus anak autis itu kadang nggak bisa mengartikan apa dari emosi dari lawan bicaranya. Yang kedua, mereka juga mengekspresikan kemarahan mereka seperti anak-anak lainnya. Terus mereka sangat mudah mempelajari hal-hal yang sangat susah. Mereka juga ada masalah untuk melakukan hal-hal yang sederhana bagi mereka. Terus mereka bisa memiliki minat yang sangat tinggi pada hal-hal yang mengejutkan. Lalu mereka juga bisa memiliki hal yang ketakutan bagi mereka yang mungkin bagi mereka itu sulit untuk dimengerti. Terus mereka juga memiliki kebiasaan yang unik dan mengejutkan. Tapi dari beberapa mereka juga memiliki kebiasaan yang sangat menakjubkan seperti pintar bermain musik dan IT. Lalu yang mereka butuhkan itu adalah terapi dan edukasi, support dan lingkungan yang nyaman atau pleasing surroundings. Nah, objek yang dibutuhkan mereka adalah autism friendly classroom. Untuk studi literaturnya, pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu tentang hak asasi manusia, setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penyandang autis di dunia itu mencapai 1 sampai dengan 2% di dunia. Kebanyakan dari mereka itu adalah laki-laki 4 kali lebih banyak daripada wanita, dan 1 di antara 59 orang itu adalah penyandang autis. Nah, mengapa sih autis itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor penyebab terjadinya autis. Yang pertama, itu ada faktor genetika. Yang kedua itu adalah pestisida. Yang ketiga adalah umur orang tua, lalu perkembangan, lalu obat-obatan, dan juga zat kimia. Keterkaitan 3 gangguan pada anak autis itu komunikasi bahasa, perilaku, dan interaksi sosial. Nah, gimana sih karakter-karakternya anak autis itu? Mereka tidak mengerti bahaya, suka berguling-guling, semena-mena, tidak suka dipeluk, stereotip, suka meniru kata, menghindari kontak mata, sering tertawa sendiri, suka mengekspresikan, suka mengambil barang, senang menyendiri, tidak suka kebisingan, memutar benda di meja, dan sulit berinteraksi sosial. Nah, ada beberapa tipe terapi yang bisa diterapkan pada anak autis. Yang pertama itu ada discrete trial training, itu seperti pada di gambar kegiatannya. Lalu ada pivotal response training, lalu ada verbal behavior intervention, assistive technology, dan occupational therapy. Lalu bagaimana sih desain-desain untuk pengguna autis? Di sebelah kiri adalah hal-hal yang perlu dilakukan, dan di sebelah kanan ada hal-hal yang harus dijauhi. Yang pertama itu hal-hal yang harus digunakan untuk desain anak autis itu, yang pertama menggunakan warna yang simple. Lalu menulis bahasa dengan write in plain English, itu berarti menulis bahasa yang sesimpel mungkin, yang tidak sulit dimengerti. Tidak boleh menggunakan kiasan-kiasan. Lalu menggunakan kalimat yang sederhana dan per poin. Tidak boleh menulis kalimat atau seperti bacaan yang tulisan-tulisan yang banyak. Lalu membuat tombol deskriptif. Nggak boleh buat tombol-tombol yang nggak jelas atau nggak terduga. Lalu membuat layout yang simple. Nah, apa aja sih media pembelajaran yang dibutuhkan anak autis? Itu ada benda asli, ada gambar, ada video, ada kartu terapi bicara, dan ada kalender interaktif. Nah, untuk penggunaan warnanya, seperti yang ada desain ini, dibilang adalah menggunakan warna yang simple atau warna-warna yang soft. Berikut adalah warna-warna yang soft,
yang bisa digunakan untuk desain ruang anak-anak autis. Nah, untuk studi preseden, yang pertama itu ada New Sturwan Center for Autism, Alloa, Scotland. Itu arsiteknya Aiken Turnbull Architect, lokasinya di UK, tahun pembangunannya 2005, untuk anak umur 8 sampai dengan 18 tahun. Luas bangunan 27.000 kaki. Nah, fungsi dari bangunan ini ada 3. Fungsi umumnya itu untuk pelatihan, untuk sekolah, dan untuk berkonsultasi. New Sturwan adalah sekolah independen yang dikelola oleh Scottish Society for Autism. Bangunan ini juga digunakan dalam skala nasional sebagai Autism Center untuk mencapai potensi maksimal mereka dengan meliputi fungsi-fungsi lainnya, termasuk layanan konsultasi tentang autism, pusat pendidikan dan pelatihan tentang autis, sebuah pendidikan mengenai layanan penyuluhan dan penelitian, serta pusat pemeriksaan diagnosis. Nah, untuk denah bangunannya, New Sturwan Scotland ini, dia berbentuk huruf T terbalik dengan bagian horizontal huruf T mengarah dari timur ke barat, yang meliputi ada resepsionis, kafe, dan ruang pelatihan. Lokasi ruang pusat pemeriksaan dan diagnosis berada di titik pertemuan antar bidang dan vertikal huruf T. Di luar ada sepasang pintu yang aman. Bidang yang mengarah dari utara ke selatan terdapat atrium berupa kaca yang membentang di sepanjang bangunan. Seperti ini maksudnya. Memberikan orientasi yang jelas untuk keseluruhan sisi antara timur dan barat dan menuju keluar area bermain yang aman. Desain atrium berbentuk pucuk yang sekaligus menjadi atas yang berfungsi sebagai salah satu sumber pencahayaan alami pada bangunan yang memungkinkan adanya pengurangan penggunaan pencahayaan buatan untuk meminimalisir penggunaan energi. Nah, berikut adalah kaca atriumnya yang membentang di sepanjang bangunan yang berdasarkan pada gambar memberikan perasaan segar dengan cahaya langsung yang terpancar dari atap sehingga anak dengan gangguan spasial dan sensoris dapat merasa tenang. Lalu untuk ruang kelasnya, yang terintegrasi dengan ruang atrium ini didesain dengan sedikit lengkungan, lengkungan pada sudut dinding yang bertindak sebagai area transisi. Ruang tersebut hanya dapat mengakomodasi 6 anak saja. Untuk penggunaan warna, berikut adalah penggunaan warnanya, itu warna soft. Untuk sistem pencahayaannya, ventilasi kelas tersebut menggunakan jendela-jendela clerestory atau kaca bening yang peletakannya dilakukan secara vertikal dan ditempatkan di bagian jendela yang cukup tinggi, tepatnya di bawah langit-langit ruangan. Untuk area bermain, bangunan ini dikelilingi oleh lanskap lembut untuk anak-anak, di mana kesan visualnya akan terhubung dengan suasana di dalam ruang kelas sebagai solusi untuk gangguan imajinasi yang merangsang untuk meningkatkan imajinasi dan kreativitas. Lalu untuk studi preseden kedua, ada Utah Valley University, Melissa Nielsen Autism Center. Itu arsiteknya Curtis Minor Arsitektur, lokasinya di USA, tahun pembangunannya 2017. Nah, gedung berikut juga berfungsi sebagai pusat pelatihan, pusat pendidikan, dan juga untuk konsultasi. Utah Valley University Melissa Nielsen Autism Center merupakan salah satu gedung yang diperuntukkan bagi kalangan autisme di Universitas Utah Valley. Fungsi utama dari bangunan ini yaitu untuk mendidik masyarakat tentang autisme, pelatihan tenaga, pengajar autisme, dan menyediakan lingkungan belajar yang aman dan canggih untuk anak-anak autis. Untuk denah bangunannya tergolong sederhana dengan penggabungan sebuah bidang persegi dan sebuah persegi panjang, tetapi tetap memberikan kesan elegan dengan tata atur atau pengaturan ruang di interior bangunan. Area lantai pertama pada denah bangunan difokuskan sebagai kawasan untuk anak autis. Ini merupakan denah lantai pertama, yaitu untuk terapi ataupun area bermain, dan lantai kedua sebagai area kantor dan ruang kelas. Zona pada bangunan dibedakan berdasarkan warna yang ada pada denah, yaitu pembagian zona ada warna hijau, merupakan ruang kelas dan laboratorium. Ini warna hijau. Dan warna pink merupakan area belajar, ruang konferensi, serta beberapa ruangan lainnya. Warna ungu merupakan area kantor, warna orange merupakan area ruang istirahat, dan warna biru untuk area elevator dan ramp. Studi presedennya,
Lalu untuk ruang kelas di studi presiden kedua itu didesain dengan baik sehingga mendapatkan pencahayaan optimal yang alami dan lembut yang berasal dari sisi utara dan timur bangunan seperti pada gambar berikut. Nah, untuk pencahayaannya pada bangunan sangat baik dengan adanya kaca di bagian atas atap bangunan yang memberikan tingkat cahaya alami dan lembut yang berasal dari sisi utara dan timur bangunan serta pencahayaan buatan dari sumber listrik. Nah, untuk user analysis, untuk kliennya itu ada namanya Fatimah, berusia 7 tahun, dia pengidap autis. Nah, kegiatannya adalah saat pada ruangan terapi itu dimulai dari jam 12 sampai dengan jam 2. Dimulai dari jam 12 itu mereka melakukan berdoa dulu sebelum melakukan kegiatan. Lalu untuk membangkitkan mood, mereka melakukan kegiatan menyanyi. Nah, lalu dimulai dengan melakukan beberapa terapi. Yang pertama itu ada terapi behavior, lalu ada terapi sensori integrasi, lalu terapi wicara, dan pada jam 2 telah selesai. Nah, untuk pengajarnya juga mirip-mirip seperti klien pengidap autisnya, juga diawali dengan berdoa pada jam 12, lalu mengontrol anak-anak saat kegiatan pembangkit mood, yaitu yang menyanyi tadi. Lalu mereka mengarahkan saat terapi behavior, mereka mengarahkan pada sensori integrasi, mereka mengarahkan pada saat terapi bicara, dan pada jam 2 juga mereka selesai. Nah, untuk orang tua, pada jam 12 mereka antar anaknya, lalu ada yang menunggu untuk cek perkembangan anaknya pada pusat pendidikannya, lalu jemput pada jam 2. Nah, untuk analisa existingnya baru seperti ini. Lokasinya di perumahan dosen, komplek perumahan dosen. Itu seperti ini tampak rumahnya. Lalu ada 2 ruangan yang tidak terpakai. Yang satu berukuran 4x5, lalu satu lagi berukuran 5x6. Untuk ukuran 4x5 seperti ini tampaknya. Dan untuk ukuran yang 5x6 itu ruang untuk duduk-duduk seperti ini penampakannya. Terima kasih. Mungkin seperti itu aja presentasi dari saya, Pak. Ya, terima kasih Putri. Penyajiannya sangat menarik ya menurut saya, lebih banyak menjelaskan dengan gambar dan diagram ya. Apresiasi ya penyajian Putri, cuman ya analisisnya belum sampai detail ya, yang Pak. untuk analisis existingnya. Oke, Bapak, terima kasih Putri. Mungkin sebelum saya lupa, Rabu depan kita jadwal kita libur. Jadi karena kita jadwal kuliahnya hari Rabu dan Rabu depan libur, maka kita libur minggu depan ya. Dan biasanya sama Bu Izya Rabu pagi ya masuk ya? Jam berapa? Iya, Pak. Jam 8, Pak. 8, Pak. Jam 8 ya. Ini masih bisa kan pagi ya, Rabu kan? Masih, Pak. Nah, karena kemarin kan saya mungkin nggak bisa juga ya, ada SPA ya. Saya ada SPA 2 soalnya. Saya pikir saya bisa, tapi jadwal saya masuk lagi soalnya. Jadi kita mungkin tetap Kamis sore aja nanti ya, agenda Kamis sore depan. Nanti berarti absennya minggu depannya lagi, di hari Rabu ya. Boleh ya, seperti itu ya? Boleh, Pak. Oke. Boleh, Pak. Nanti Salwa tolong ingatin saya ya mengenai narasumber ya. Saya coba carikan dulu ya. Iya, Pak. Berarti insya Allah kalau nggak ada halangan, Kamis depan kita pertemuan terakhir dengan saya, tapi nanti absennya Rabu depannya lagi gitu. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi? Silakan. Ya, terima kasih untuk Salwa dan Putri untuk sharing progresnya. Pak, Yang saya lain mau ada? bertanya. Boleh, silakan. Kan kami, misalkan kami
bangunan yang udah ada di rumah gitu, Pak. Apakah ruangan-ruangan itu perlu kami analisis semua atau ruangan yang akan kami desain kembali lagi, Pak, yang dianalisis? Itu gimana ya, Pak? Ya, ini sudah pernah ditanyakan kalau nggak salah sebelumnya ya. Sebenarnya tergantung dari user analisisnya juga ya. Kalau misalkan apakah mungkin aktivitasnya 24 jam dia hanya di ruang itu? Mungkin nggak? Enggak, Pak. Enggak kan? Berarti idealnya ketika kita user analisisnya aktivitas dia 12 jam lah kita bilang atau 24 jam, ya pasti melibatkan ruang dalam secara keseluruhan kan, minimal ruang-ruang yang akan dia lalui atau yang dia butuhkan gitu. Iya, Ya. Pak. Walaupun mungkin pada akhirnya fokus utama kita pada satu ruang, tapi kan ketika menganalisis pasti melibatkan kondisi existing secara keseluruhan. Apakah kondisi existing itu misalkan nggak memfasilitasi kebutuhan usernya, apa perlu misalnya kayak kita kasih saran aja, misalnya pada bagian sudut ini misalnya furniturnya nggak boleh yang ujungnya tajam kayak itu perlu nggak, Pak? Atau nggak usah? Boleh sih, karena arahan Bu Izia kan satu ruang ya, Iya, Pak. bukan rumah kan, tapi dalam mengembangkan sebuah konsep, misalkan yang kalian detailkan interior kan satu ruang kan, tapi dalam menganalisis existing, mengembangkan konsep itu melibatkan ruang-ruang yang lain, walaupun nanti pada akhirnya yang desain finalnya tuh hanya satu ruang, tapi dalam mengembangkan konsep ya minimal disinggung ya, karena nggak mungkin kan kita cuma mikir satu ruang aja gitu. Baik, Nah Pak. paling nggak yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan dia gitu. Karena misalkan contoh misalkan orang yang penglihatannya terganggu, ya bagaimana cara kita ya, cara arsitektur kita bekerja ketika dia misalkan mengakses kamar mandi misalkan yang berada di luar kamar dia. Nah paling nggak kita punya konsep ke situ gitu. Ya walaupun mungkin tidak sedetail yang ruang utamanya, ya, minimal konsepnya dikembangkan gitu, dikembangkan secara keseluruhan gitu. Ya mungkin itu yang saya bisa jawab ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya ada lagi? Saya mau tanya satu lagi, Pak. Jadi user saya itu kan masih di bawah umur gitu, Pak. Apakah kegiatan orang tuanya tuh perlu kita masukkan ke dalam analisa, Pak? Perlu, karena misalnya gini, anak-anak kebutuhan dia dengan kebutuhan pendampingan beda. Kan Iya, Pak. nggak mungkin misalkan contoh ini ya, contoh ruang rawat di rumah sakit. Sebenarnya yang sakit siapa? Pasiennya kan, Iya, Pak. pasiennya. Tapi idealnya kita mempertimbangkan pendamping pasien. Nah, ini juga sama, ya. Minimal gini, misal contoh anak-anak dengan keterbatasan, misalkan autis gitu ya, ketika tidur dia butuh dikawanin. Kan nggak mungkin kita sediakan tempat tidur yang muat hanya untuk anak-anak. Terus ketika si ibunya atau si kakaknya menemani dia tidur, bagaimana gitu ya, kan nggak mungkin sambil duduk gitu ya. Kadang-kadang anak-anak itu kan ketika misalkan yuk tidur dikawanin, kita harus betul-betul tidur samping dia ya. Karena kalau kita suruh dia tidur terus kita duduk sambil main HP, dia nggak akan tidur gitu. Jadi perlu dipertimbangkan kebutuhan untuk karena kan user dalam satu ruang itu kan bukan anak aja gitu, kebetulan objeknya anak gitu, tapi dia melibatkan orang lain untuk aktivitas dia. Jadi itu harus, menurut saya harus dimasukkan ya, Baik, Widian ya. ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain ada? Silakan. Ada? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan. Silakan kalau ada, saya tunggu.
Biar clear saya tanya satu-satu. Gina, Lukiana, ada yang mau didiskusikan? Belum ada, Pak. Dani, Nada Safia, Belum ada, Pak. Lovita, Belum ada, Pak. Apriliani, Belum, Pak. Sri Muzalifah, Pak, saya mau nanya, Pak kan. Munza kan ini Pak, masih bingung antara gejala yang dialami sama adik itu, Pak. Antara dia tunawicara sama dia mengalami autisme gitu, Pak. Tapi dia menderitanya kan ada dua. Dia menderita tunadaksa kayak gitu. Satu lagi dia nggak bisa ngomong kayak gitu, Pak. Jadi antara Munza masih pusing dia tunawicara atau autisme kayak gitu, Pak. Oke, kalau menurut saya, kalau ragu diambil yang lebih besar. Misalkan kalau dia terkendala bicara dengan autis, mungkin autis lebih apa istilahnya, lebih kompleks mungkin ya. Mungkin diambil yang ini aja, yang autis saja. Misalnya dalam mengembangkan konsep dianggap dia autis gitu. Kalau menurut saya sih itu diambil yang kompleksnya. Itu ya, Sri ya. Berarti kalau misalnya dia diambilnya kan tunadaksa sama autis, itu bisa termasuk ke tunaganda nggak, Pak? Belum pernah dengar sih tunaganda. Ada ya? Tunaganda tuh mempunyai dua tuna, kayak misalnya tunanetra sama tunarungu kayak gitu, Pak. Tapi kalau ini kan dia tunadaksa satu sama autisme, itu bisa termasuk ke tunaganda nggak, Pak? Itu saya kurang tahu ya, dan saya nggak bisa menjawab kecuali memang ada referensi yang menyatakan itu. Tapi gampangnya ya kalau memang dia memiliki beberapa hal yang berbeda ya disebutkan aja gitu. Baik. Misalkan nggak perlu harus ada klasifikasi khusus, misalkan tadi apa tunaganda ya. Nah mungkin disampaikan aja bahwa keterbatasan yang dimiliki oleh si klien ini adalah ini. Nah, tinggal diselesaikan secara desain gitu. Baik, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. semoga menjawab ya. Ya, Pak. Oke, Izu, ada yang mau didiskusikan? Belum ada, Pak. Oke, Raida? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi, boleh ya kita cukupkan ya. Atau ada yang mau presentasi lagi? Silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, kita badai ya. Tadi apa yang sudah dipresentasikan oleh Salwa dan Putri ya sudah sangat bagus. Kalau boleh ya dikembangkan lagi ya, terutama ini analisis ya. Ya mungkin kalau untuk pendahuluan ya pengertian kajian pustaka sudah oke gitu ya. Nah, mungkin tadi Sarawak juga belum ada studi presiden ya Sarawak ya. Ya, Pak. Masih kurang. Ya, nanti ditambah studi presiden, kemudian analisis juga langsung diselesaikan ya, karena analisis itu menentukan konsep yang kita kembangkan nanti gitu. Ya, gitu dari saya. Insya Allah kita ketemu lagi Kamis depan ya, absen yang menyusul. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.